record dari Zoom ya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 10 yang memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmad, kedua Alusius, ketiga Arya, 4 Mala, 5 Novel, ke-6 Rinda, 7 Salsabila, 8 Tania, 9 Talia, dan 10 Vera. Judul hasil kerja kelompok kami adalah pelanggaran nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Noval Hibatullah, NIM 119350107. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertiannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama di sini adalah pengertian dari nilai tersendiri. Nilai itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan berlaku di kehidupan bermasyarakat, aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu negara. Nilai-nilai konstitusi terdiri dari norma agama, norma keasusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan juga norma hukum. Pentingnya konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia sebab memiliki fungsi-fungsi yang penting sebagai berikut. Yang pertama, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Adanya wacana untuk mengusung kembali Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai salah satu kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 dan Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada mulanya, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Namun, pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus-menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi atau konstitusionalisme. Contohnya adalah terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden termuat dalam konstitusi. Dan jika ada perubahan dalam pengaturannya, prosesnya dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi. Maka dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan konstitusi-konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut. Sehingga merujuk pada konstitusi yang berlaku pada masa tersebut, dapat dilihat konstitusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam konstitusi.
Sejak awal tahun 2018, masyarakat Indonesia dihadapkan pada masa persiapan menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya disebut dengan Pilpres 2019. Salah satu persiapannya adalah para partai politik dan masyarakat beramai-ramai mengusung pasangan presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung menjadi calon presiden dan wakil presiden pada periode 2019 hingga 2024. Salah satu wacana yang mendapat banyak perhatian publik adalah mengusung kembali pasangan Jokowi dengan Yusuf Kala untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada periode 2019 hingga 2024. Namun, apabila Yusuf Kala kembali menjadi wakil presiden, ini akan menjadi ketiga kalinya Yusuf Kala menduduki jabatan yang sama. Bagi sebagian kalangan, pencalonan Yusuf Kala untuk ketiga kalinya sebagai wakil presiden dianggap berbenturan dengan pasal 169 huruf N Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adanya perdebatan terkait pencalonan Yusuf Kala, maka permasalahan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi semakin kompleks. Dewasa ini bukan hanya konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dipermasalahkan, tetapi juga konstitusionalitas pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas dua isu hukum, yaitu pertama, sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari perspektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Kedua, gagasan desain konstitusi terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sekarang masuk ke permasalahan. Adanya wacana ini dapat menjadikan suatu pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu kita perhatikan, pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dan sesudahnya dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, dan Presiden hanya boleh memegang jabatan selama 2 periode. Next. Bila ini terus digaungkan untuk segera melakukan amandemen Undang-Undang 1945 terhadap pengesahan wacana ini, hal tersebut dapat dikatakan sebuah tindakan inkonstitusional. Mengapa dapat dikatakan inkonstitusional? Kita ketahui bahwa konstitusi hadir dalam kehidupan bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menentukan sebuah kebijakan dan juga dapat melindungi hak-hak setiap warga negara. Bila kita berkaca kembali kepada pemerintahan Orde Baru, masa jabatan yang terlalu panjang dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan kekuasaan, terjadinya praktik KKN, dan hak warga negara yang tidak lagi terlindungi. Dan jika hal ini terjadi kembali, maka bisa saja Indonesia kembali kepada suasana Orde Baru, yang jelas tidak sejalan lagi dengan cita-cita reformasi dan konstitusi. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan dalam pembahasan di atas adalah, yang pertama, dapat kita lihat bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan juga wakil presiden dari perspektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan atau yang sedang berlaku di Indonesia mengalami dinamisasi, yang juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politis pada masa tersebut. Dewasa ini mengacu pada ius constitutum dalam konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga diperlukan suatu gagasan berupa hukum yang diciptakan untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua merupakan
Gagasan desain konstitusi atau ius constituendum terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dapat dilakukan untuk menutup kelemahan-kelemahan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945, yaitu A. Melakukan amandemen terhadap rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 dengan cara membagi Pasal 7 UUD NRI 1945 menjadi dua klausula atau ayat. Klausula pertama memiliki rumusan yang hampir sama dengan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 saat ini. Namun, di akhir rumusan diberi penegasan dengan menambahkan frasa baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Klausa kedua merupakan klausa baru untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami, terima kasih.